Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala. Selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya dan waktunya untuk sekedar kita berbincang-bincang, berdiskusi tentang bagaimana sih proses pengambilan keputusan selama menjalankan aktivitas sebagai kepala sekolah. Siap. Terima kasih Pak Kasih dan teman-teman dari SMK 3, dari SMK PP Mataram. Ya, sebelum selamat datang di SMK 3 Mataram. Ya, silakan Pak. Jadi kita ingin belajar mengeksplorasi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apakah dia tergolong matematika atau moral, seperti apa Bapak sikapnya? Ya, terima kasih Pak Kasih sama teman-teman. Mohon maaf Pak Faisin, Pak Abdi dari SMK PP. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga ini kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Jadi kita belajar, insya Allah sampai akhir hayat lah. Ya, ini. Nah, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang kita ambil di sekolah kita ini, misalnya contoh dilema etika ya, itu yang menunjukkan suatu arah menuju perubahan kebaikan ya. Jadi kita di sini Pak, semua untuk pengambilan keputusan kita itu berdasarkan musyawarah mufakat. Pasti kita bahas dulu di dalam sini ada staf pimpinan. Ya, siapa itu staf pimpinan? Ada Wakasek, ada KTU, ada kepala program keahlian, dan juga ada biasanya kita libatkan juga pengawas bina, ada ketua komite. Jadi kita memberikan peluang kepada teman-teman untuk berkontribusi, mewarnai dan memberikan keputusan bersama. Sebenarnya ini aja kita minta masukan kepada teman-teman apa langkah sebaiknya. Belum tentu yang saya ambil itu menurut teman-teman itu baik. Oleh karena itu perlu kita diskusikan bersama keputusan apa yang diambil, strategi apa yang kita laksanakan, itu kita bahas bersama. Tentunya mengarah dan mengacu pada aturan-aturan yang ada. Sebuah kasus ya, misalkan ada orang tua wali yang meminta mungkin ubah nilai dan sebagainya. Nah sebenarnya di situ kan ada dilema dari yang mengambil keputusan harus mempertimbangkan dua hal. Satu sisi kita ingin membantu alumni kita, mama kita, tapi di sisi yang lain juga mungkin ada hal-hal yang mestinya harus kita pertimbangkan. Nah dua-duanya itu sama-sama baik. Nah seperti apa kira-kira kalau dari pandangannya Pak Kepala mensikapi masalah tersebut? Terima kasih Pak. Jadi untuk masalah kasus yang tadi contoh ya, ini contoh. Kita kembalikan semua kepada SOP kita. Mesti ada prosedur, ya, ada aturan yang kita pakai, dan juga ada kesepakatan yang kita tuangkan di dalam SOP itu bersama siapa? Staf pimpinan dan Bapak Ibu guru. Ya, karena di dalam penilaian itu misalnya contoh dari kasus tadi, ada orang tua kepingin anaknya masuk perguruan tinggi untuk merubah nilai. Kan bukan kepala sekolah Pak yang membuat nilai. Ya, yang membuat nilai itu sepenuhnya adalah Bapak Ibu guru yang tahu. Walaupun kami ditekan siapapun ya kita kembalikan kepada Bapak Ibu guru. Ya, dan juga ada SOP-nya. Dan tentunya itu melalui prosedur. Misalkan satu ada remedial, ada pengayaan, ada perbaikan. Ya kalau seperti itu, tidak boleh ujuk-ujuk merubah rapor. Nah itu sudah suatu pelanggaran, ya pelanggaran. Oleh karena itu dirembuk juga sama anaknya, sama orang tuanya, sama guru yang bersangkutan yang mengajar mungkin nilainya kurang tadi. Ya mungkin saya ajak rembuk untuk mengacu lagi kembali kepada SOP nilai yang kurang. Anaknya masih diberi kesempatan untuk perbaikan. Ya mungkin ada pengayaan dulu, remedial dan perbaikan tadi. Bisa melalui tugas tertentu, tugas mandiri maupun tutorial diulang lagi, sangat bisa. Itu hasilnya nanti dituliskan di dalam perbaikan nilai perbaikan. Kan ada kolom perbaikan di rapor misalkan ada, nggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan SOP. Nah, Bagaimana langkah-langkah yang biasa lakukan terkait dengan temuan-temuan permasalahan yang ada. Jadi ada pola-pola yang biasa Pak Kepala Sekolah sehingga permasalahan itu akhirnya bisa diselesaikan. Nah, biasanya kita begini, permasalahan sangat ada. Ini kan berbagai macam. Ada sekarang alhamdulillah ada media sosial. Ya, sosial teman-teman misalnya Pak ini ada ini tidak perlu diberita. Ya kita sikapi ini masalah. Nah, tapi tidak hanya percaya di situ. Saya sendiri langsung besoknya mungkin saya cross check turun ke lapangan. Oh ini begini. Berarti ini harus segera kita selesaikan. Misalnya identifikasi masalah dulu. Ya, sejauh mana masalahnya itu kayak apa sih? Untuk apakah ini memang urgent atau memang ini mungkin bisa dipertimbangkan masalahnya, atau mungkin ini perlu penanganan secara langsung, ya seperti itu. Atau mungkin bisa dirembukan kalau mau cara langsung hari itu, ya mau tidak mau saya harus mengambil keputusan secara sendiri, karena itu keputusan harus diambil dengan cepat, ya harus sendiri. Dan apabila misalkan ini butuh rembuk bersama, ya setelah identifikasi masalah ini, tentunya saya akan juga mengundang teman-teman Pak Kasek tadi, ya, nah undang Pak Kasek kalau memang masih belum clear
kita undang juga teman-teman kaprok, biasanya juga teman-teman wali kelas, teman BP, kita minta pertimbangan. Misalnya kasus siswa misalnya, ini bagaimana ini kok masalah begini, ya kita cari sumber yang valid ya, bahkan sampai katakanlah masalah siswa, ya, kesiswaan yang kita panggil, wali kelas kita panggil, kaproknya juga kita ajak rembuk, terus juga untuk guru bina-bidanya, bahkan sampai kalau mau turun visit cari apa masalahnya. Nah ini masuk dalam identifikasi masalah. Setelah ada identifikasi masalah, kita rembuk bersama, ini kita putuskan jelek, ya harus kita laksanakan. Dalam selama pelaksanaan pola tadi, tantangan-tantangan apa yang muncul biasanya Pak? Ada dinamika. Ya. Nah, seperti apa kira-kira itu tantangan-tantangan? Ya, jadi tantangan itu pasti ada. Ya, salah satunya misalkan dari orang tua yang misalkan otot ingin, atau dari anaknya, pokoknya saya ini tetap sekolah di sini Pak, pokoknya saya tetap di sini Pak. Ya, nah kalau memang tetap mau di sekolah sini, konsekuensinya risikonya harus ada yang tanggung. Karena sudah ada aturannya ini tata tertibnya sudah jelas. Ya, SOP ada. Ya, mau kriteria kenaikan kelas, mau kriteria kelulusan juga ada semua. Kalau memang siap nanggung, ayo. Mau ulang lagi di sini silakan. Mau ada sekolah lain silakan. Itu kadang ada yang anaknya ngotot orang pokoknya Pak di sini Pak ya. Ya itu kan kalau memang ngotot di sini, ya ini kan yang harus diambil, regulasinya jelas seperti itu. Ada yang mau ya silakan aja. Kalau enggak ya Pak saya udah ya enggak apa-apa. Ada yang misalkan dilematis kan gini. Ada yang katakanlah dari pihak luar ya katakanlah itu untuk katakanlah membawa apa namanya dukungan ya, ya kita semua kembalikan kepada aturan yang ada. Kalau saya gitu aja, bukan kita tidak mau bantu, tapi memang aturan seperti ini. Ini yang aturan ini bukan saya sendiri yang membuat, tapi ini adalah hasil komunikasi bersama teman-teman Pak Kasek atau staf pimpinan dan Bapak Ibu. Nah kalau kita sendiri tidak menerapkan, terus internal juga bagi teman-teman juga ada lah seperti itu. Ya faktor, oh ini ya kita kembali lagi saja kepada SOP yang jelas. Insya Allah ini akan menjadi martabat sekolah kita. Saya lanjutkan Pak, apalagi terkait dengan penanganan atau dalam pengambilan keputusan, kita di Bapala menyampaikan bahwa ada memang beberapa jenis keputusan itu bisa disampaikan langsung, kadang juga bisa diambil sendiri atau memang butuh tekan yang lain dalam bentuk. Nah, dalam selama ini kira-kira yang mana yang lebih efektif yang dalam pengambilan keputusan yang diambil? Ada beberapa pengambilan keputusan itu harus diambil dengan cepat, ya, dengan cepat, ya karena itu urgent. Ada juga keputusan yang harus saya kumpulkan semua teman-teman. Ya, untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kita sepakati bersama. Ada juga seperti itu. Bagaimana sekolah? Ada tidak menargetkan waktu penyelesaian dalam pengambilan keputusan? Jadi kita di teman-teman guru BP itu dan wali kelas sudah ada target waktu 3 hari anak tidak masuk tanpa keterangan wajib kunjungi. Ini. Setelah itu dikunjungi ada hasilnya visit. Ya. Setelah ada hasilnya visit, pantau terus ya, sampai 7 hari 1 minggu bagaimana kondisi anak kita ini. Gitu. Setelah 7 hari, ya, lancar, aman, alhamdulillah. Kalau masih tetap terus, pantau, dampingi selalu. Bahkan sampai visit. Masih tetap itu kedua panggil orang tuanya ke sini. Ya, ini. Setelah 3 kali yang kedua dipanggil orang tuanya, masih tetap kita panggil lagi orang tuanya jalan ke sini juga, atau mungkin kita yang berkunjung ke sana. Baru nanti kita mengambil keputusan maunya apa. Ada enggak mau tertentu atau beberapa orang yang kira-kira menjadi pembantu atau bisa diandalkan dalam membantu mengambil keputusan? Tentunya kita kan saya sendiri tidak bisa sendirian. Ya, karena ini lembaga, bukan milik pribadi saya. Tentunya saya juga mungkin punya staf pimpinan yang bisa kita ajak rembuk bersama. Saya punya pengawas bina, kita ajak rembuk bersama. Saya punya ketua komite, kita ajak rembuk bersama. Seperti itu. Ada Pak Kasek, baru tidak sampai ke ketua jurusan. Minimal kita diskusi di tingkat Pak Kasek, Pak KTU. Ada pengawas bina, kita minta pendapat. Ada ketua komite, kita minta pendapat. Seperti itu. Jadi nggak bisa saya sendiri kok terlalu berat lah bagi saya. Ya terlalu berat bagi saya seperti itu. Desa kepala yang terkait dengan pengambilan keputusan, tadi identifikasi, kemudian melibatkan stakeholder yang ada untuk bisa memutuskan supaya masalah itu bisa diselesaikan. Selanjutnya mungkin yang terakhir dari semua yang sudah disampaikan itu, pembelajaran apa yang kiranya dapat dipetik untuk bisa nanti yang disebut hidangan dalam mengalami tugas-tugas keseharian sebagai pembelajaran paling tidak pembelajaran di kelas sama di tugas masing-masing. Oke, makasih Pak. Jadi untuk pengambil keputusan itu, pertama yang harus kita lakukan dasarnya apa? Selalu berdasarkan fakta dan data. Jangan mengambil keputusan itu hanya berdasarkan informasi yang tidak jelas. Ya, tidak ada datanya, tidak ada faktanya. Nah itu kan yang mengambil keputusan yang kurang pas. Ya. Saya katakan bukan sangat kurang pas. Ya, setelah ada data fakta itu kan melalui identifikasi kan. Ya, baru nanti ajaklah minta pertimbangan kepada siapa. Kita punya teman, kita punya saudara, kita punya stakeholder yang lain, kita punya tim manajemen sekolah, ya.
mari kita fungsikan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ya. Setelah itu baru kita musyawarahkan, ambil untuk mufakat, baru kita terapkan, kita laksanakan, dan terus kita pantau perjalanan ini. Yang kedua, semua berdasarkan tadi nomor satu adalah fakta dan data. Ini jadi bahan pembelajaran kita. Saya juga sendiri masih banyak kekurangannya, juga perlu ada pembelajaran. Ya. Jadi kita perlu dengan komunikasi. Kita di sini banyak senior saya di sini, kadang sering saya ajak komunikasi, saya ajak rembuh, kita untuk mengusulkan bagaimana pengalaman mereka senior. Bahkan juga teman-teman kepala sekolah yang masih ada, ya, juga sering saya ajak diskusi, saya silaturahmi ke rumahnya, bagaimana Pak mengusulkan kita ini. Kuncinya salah satu juga adalah yang ketiga adalah silaturahmi. Itu akan membuka ruang-ruang yang lain, kesempatan yang lain seperti itu. Nah, kalau kita lebih silaturahmi untuk membangun komunikasi berat, ya, seperti itu. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak Kepala atas luangan waktu untuk kita berbincang-bincang tentang bagaimana mengambil keputusan. Kami bertiga sangat berterima kasih, banyak pembelajaran yang kami dapat dalam topik yang kita bicarakan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Mit atas kehadiran dari teman-teman. Kita sama-sama belajar, juga kita untuk membuka wawasan bahwa untuk pengeputusan atau decision maker itu tidak bisa seperti Superman. Kita itu super team, ya, nggak ada Superman, nggak ada. Ya, kita itu super team. Walaupun dulu waktu kita kuliah selalu makannya Superman. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Mataram, Bapak Haji Sumuli yang kami hormati, dan rekan calon perkara angkatan ke-7 tahun 2022, yaitu yang pertama Bapak Gunawan dari SMK 3 Mataram, dan yang kedua Bapak Muhammad Presiden dari SMK 3 Mataram. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim dan melakukan kegiatan wawancara kesatuan pendidikan terkait dengan pengambilan keputusan yang diterapkan selama ini di satuan pendidikan, yaitu di SMA Negeri 3 Mataram. Jadi Bapak, kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan ini terkait dengan pengambilan keputusan di SMA Negeri 3 Mataram. Yang pertama, bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang terkategori merugikan moral yang di SMA 3 Mataram. Terima kasih Pak. Di Domenica menjadi pekerjaan dan kualitas kita lihat habis dengan kondisi selalu akan bertemu kondisi di Domenica atau di orang antar yang ada kebenaran ini dia selalu akan pada dia identifikasinya kalau di lembaga pendidikan seperti kita dia pengalaman yang telah kami lakukan kan di lembaga itu ada standar, ada pedoman dalam langkah kita, ada SOP. Maka dari pedoman itu kita bisa membuat satu kriteria untuk mengidentifikasi jika dalam pedoman itu sudah tertera inilah yang harus dilalui oleh seseorang dalam kerja. Maka kalau menyimpang dari itu, bisa kita identifikasi jadi etika itu akan timbul. Termasuk kode etik guru, kita juga bisa membuat diskursus kami kepada kode etik. Jadi pedoman itu menjadi sumber utama dalam kita mengidentifikasi, karena identifikasi etika moral itu bukan jadi etika ini agak berat, memang agak sulit, kecuali kita padatkan dia dengan pedoman yang sudah ada. Ya, jadi dirujuk dengan pedoman yang sudah ada. Jadi kami mengidentifikasi lewat kalau terjadi hal-hal yang kurang pas, menyimpang, maka itu bisa kita identifikasi di etika lewat rujukan kita pada pedoman atau SOP. Nah, kita sepakati itu cara kita biasanya mengidentifikasi. Baik, Pak, berikutnya terus tatkala suatu keputusan diambil Pak Farhan terkait dengan temuan tadi berdasarkan rujukan SOP, bagaimana kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan jika ketemu dengan kasus-kasus yang sama-sama benar itu dilema, bagaimana? Sama-sama benar, ya. Bagaimana kita memutuskan? Ya, tapi belakang. Berat memang itu. Ya. Di situ kan dilemanya. Di situ dilemanya. Ada istilahnya kita kan perlu analisis di pengambilan keputusan. Sebelum diambil keputusan ini kan perlu menganalisis keputusan kita apa dampak yang timbulkan. Ini kan keputusan A, nanti kan keputusan B. Kita konsultasikan juga dengan pengetahuan yang ada, dengan etika sosial yang ada itu sebelum kita ambil keputusan itu. Dan ini juga akan main pula dalam diri etika, akan main pula perasaan. Itu tidak bisa tidak wajib perasaan itu main. Insting kita pasti harus main. Di saat ini ada kita bertanya pada kawan, pada teman kita, termasuk dia menjadi pada semua. Yang utama adalah menganalisis. Kita juga cari ini, kita ambil A,
apa dampak ini, apa kerugian yang timbul. Yang jelas kami menggunakan 3-4 langkah saja kita analisis dulu. Kemudian setelah itu baru kita menggunakan pemahaman yang ada untuk menentukan apa yang harus kita putuskan. Baru kita meminta bantuan kawan tim kerja itu untuk kita akan mengambil keputusan. Baru kami yang selaku pimpinan merenungkannya bagaimana ini. Nah, dan pimpinan tidak boleh diam, tidak boleh stagnan. Dari setiap apa yang sudah kita lakukan, jangan lupa insting informasi, intuisi maksudnya. Dan itu harus yakini bahwa ini akan terjadi dan kita akan bertanggung jangan lupa. Nah itu yang akan kita gunakan. Baik, Pak Peter, tadi dari itu kan mulai dari analisis, kemudian sinkronisasi dengan tata ruang, dan etika sosial, kita bisa juga dengan intuisi, mungkin dengan komunikasi dengan dari jabaran itu yang menurut Pak Kepala yang efektif, yang paling menurut Pak Kepala yang lebih efektif gimana? Efektif ya, yang paling efektif sebenarnya ada saran dari kawan yang efektif. Ya, Banyak pendapat. Ya, itu masuk dia dalam tindakan yang humanis ini. Ya, pernah kami diteliti oleh salah seorang guru besar di Jepang waktu kita ke Palestina. Apa yang dilakukan di sekolah di sini untuk persaudaraan dan bagus ya. Masalah-masalah bisa diredam, bisa ditutup dengan baik. Nah, ternyata memang hasilnya ending terakhirnya adalah kita melakukan manajemen yang humanis. Nah, humanis itu artinya kita tidak jauh dari awal. Ya, jangan terlalu percaya diri, soal dia di pimpinan yang paling tidak jauh dari awal. Jadi manfaat dan kawan-kawan yang menjadi wakasi kita, menjadi kantin kita, menjadi kawan-kawan senior. Jadi yang efektif itu adalah saran kawan. Ya, Banyak pendapat, banyak masukan. banyak masukan. Artinya secara tidak langsung kawan ini akan membackup ya dari sana. Ya. Kolektif dalam pengambilan keputusannya. Kolektif kolegial. Itu yang Agak susah tahu sendiri itu, kalau power itu nggak bisa. Iya. Kasih banyak orang yang tidak wah, jadi ini yang rumit harus bersama kawan. tambah Ya, rumit jadinya. ya, tambah menjadi. Selanjutnya kepala dari itu mungkin kita sepakat Ya. kesamaan pandangan bahwa dalam ya kita membuat banyak orang sehingga dalam kita perkebunan kita itu Ya. tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah. Nah, kira-kira tantangan apa yang paling berat dalam pengambilan keputusan Dalam ini? ya. Ya, Tantangannya. khususnya yang di etika. Karena ini sama-sama benar, Pak. Sama-sama benar. Tantangannya kan ada kepada kepentingan pribadi. Ya. Artinya Itu melepaskan Ya. kepentingan Ya, pribadi itu yang berat. Artinya kadang-kadang keputusan pimpinan dianggap tidak beres atau belum benar karena mereka membawa kepentingan pribadinya. Ya. Sementara keputusan pimpinan mengamankan untuk seluruh organisasi kan gitu ya. Nah, bisa kita contohkan. Saya kawan yang kita tidak dari model pekerjaannya maka oke saya sehatkan dia mendapat tugas tambahan. Ya. Nah, sementara saya ganti dengan yang lain. Kita berikan dia tugas tambahan lain. Tetapi kawan yang kita alihkan ke tempat yang lain merasa apa? Ya, merasa dihukum, merasa diapa? Padahal itu keselamatan. Ya. Atau yang kedua begini, tindakan kita adalah memutuskan kepada siswa. Ini karena kita pimpinan pendidikan, ada siswa nakal. Di satu sisi kita menggunakan etika moral, benar dan salah. Ya, moral. Di satu sisi kita tetap pada etika itu layak atau tidak. Jika ada yang dikeluarkan, orang yang punya kepentingan tetap mengatakan bahwa tidak ada gunanya kita mendidik anak ini kalau hanya posisinya keluar, ya, keluar dari sekolah misalnya. Sementara dia tidak berpikir mungkin saja dengan dikeluarkan anak itu akan menjadi lebih baik. Ya. Jadi tidak semua mengeluarkan anak itu akan menjadi hukuman. Mungkin dia tidak cocok dengan kami. Ya. Sudah kita pertimbangkan juga ini ya, itu kan orang panggil. Itu salah satu. Sehingga orang yang berkepentingan dengan anak itu disinggung dengan hubungan A, B, C, D, apa yang mengatakan? Itu menjadi tantangan buat pimpinan bahwa itu keputusan salah. Ini menjadikan didik dulu baru dikeluarkan. Tidak jangan keluar mengeluarkan anaknya. Dia tidak tahu kalau itu dari pertimbangan yang luar biasa. Langkah yang kita lalui sudah setiap kali. Nah, jadi yang tantangan yang paling berat adalah ada kepentingan kawan, kepentingan siswa yang tidak mau melepas diri dari kepentingan pribadi. Ya, ya. Itu tantangan yang paling berat. Rupanya saja akan senyum di depan belakang kita. Iya, ya. Itu. Nah, kalau dalam agama rupanya dia satu hati, tapi sebetulnya dia bercerai. Asal jadi kalau belum sadarnya, rupamu bersatu padu tapi hatimu bercerai. Karena pertama keinginan pribadi. Itu yang menarik kalau Begitu ya. kita Ya. Kepala sebenarnya saya ucapkan terima kasih dan selain apa yang disampaikan sebelumnya, saya lanjutkan sedikit pertanyaan. Kita ingin elaborasi lebih jauh. Ya. Seumpama kepala mungkin Ya. menghadapi permasalahan atau dilema etika. Ya. Apakah di dalam menyelesaikannya nanti Ya. Pak Kepala punya tata kelola atau jadwal tertentu
untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kasus itu ya? Apakah seketika itu atau ada proses yang perlu dilalui? Oh ya. Kadang kita terlihat pada penjadwalan ini. Kami tidak menjadwal secara khusus sebenarnya penyelesaian kasus. Kami buat di dalam mekanisme rapat pembinaan. Ya. Kami ada mekanisme rapat pembinaan setiap Senin, setiap 2 pekan sekarang. Ya. Di sana kami kemukakan hal ini ya. Dalam pembinaan itu kepada Bapak Ibu. Di sana kami akan sosialisasikan apa yang menjadi tujuan kita, mensosialisasikan apa yang menjadi hal yang hidden, ada yang tidak diketahui kemarin pada waktu kita berkeputusan, biasanya di sana juga kami ungkapkan, iya, sehingga kawan-kawan menjadi paham apa yang menjadi keputusan kita. Jadi jadwal tertentu atau schedule tertentu kami tidak mantapkan itu, dan mungkin itu juga salah satu dari kelemahan kita, ya, karena kami belum melihat ini apa namanya mekanisme penyelesaian kasus di 5 ini. Terus terang saja, bagi saya sadari bahwa itu sangat penting, ya. Tapi itu hal yang sudah kami lakukan dalam rapat pembinaan, ya, dalam rapat pembinaan. Ya, ya. Kemudian selama ini Pak, dalam menghadapi problematik yang ada di sekolah, kira-kira faktor-faktor apa yang biasanya mempermudah Pak Kepala di dalam mengambil sebuah keputusan, atau mungkin ada seorang yang dapat diambil percayanya pendapat sehingga mempermudah di dalam mengambil keputusan? Oke. Secara umum dalam pemahaman kita memang selalu kita akan bertabihan dengan faktor internal kita sama faktor eksternal. Ya. Internal kita agak tidak terlalu rumit rasanya menjelaskan problem karena pernah berpengalaman. Ya. Selaku pimpinan yang masih dipercaya cukup lama, ada pengalaman pribadi. Itu salah satu adalah dari faktor internal. Untuk yang eksternal, kan kita terdukung dari situasi sosial di dalam perusahaan, terdukung pula oleh kemampuan kawan-kawan tim kita manajemen yang memberi masukan, memberi saran, memberi pendapat kepada kita. Artinya pemahaman anggota manajemen ini menjadi andalan yang luar biasa. Nah, itu faktor eksternal yang paling kuat pada kami adalah tim manajemen yang memberi dukungan bagus. Karena atas saran mereka, kami pasti akan berkeputusan. Kalau salah saran, saran kita pun sama dengan guru bidang studi. Guru bidang studi di sini rata-rata hasil penilaian kita di kepala sekolah belum ada yang mengimplementasikan kemampuannya menyelesaikan kasus. Guru bidang studi yang ada adalah dia mempedomani saran guru bidang studi kita. Saran siapa? Saran yang utama saran kepala sekolah, saran guru BK, saran wali kelas. Itu pedomannya untuk menyelesaikan kasus. Belum dia mampu menjadi pionir penyelesaian kasus yang tanpa saran orang lain. Nah, itu kita. Oleh karena itu harus kita berhati-hati bersaran pada guru. Karena dia tidak berani mengambil keputusan yang acak yang semestinya. Nah, ini kondisi ya. Ada sih guru juga yang mampu menyelesaikan kasus tanpa kita ketahui sudah selesai. Nah seperti itu, jadi faktor yang paling utama adalah tim, ya tim kita. Yang internal, Ya. tim internal. Yang di dalam betul. Yang luar ini faktor sosial. Ya, kan tekanan sosial itu Pak dalam pengambilan ini. Ya. Tekanan sosial Pak. Jika seperti tadi contoh jika satu orang siswa keluarkan, apa tekanan sosialnya di luar itu tetap ada. Ada resistensi lingkungan. Ya. Yo kalau lingkungan yang seganas bisa saja sekolah dilempar. Ya. Nah, Itu dari pihak dinas juga. kalau dari pihak dinas kami tetap berkonsultasi. Ya tetap saya saran dinas juga itu termasuknya faktor eksternal kita. Ya selesaikan dengan bijak kami. Amankan. Ya, amankan. Ya. Tetapi ada dilematis yang buat dengan dinas itu. Jadi artinya begini, dan bisa dipertahankan. Sementara dia dinas tidak tahu kondisi di dalamnya harus pergi lagi. Ini kan harus kalau diangkat kan gitu ya. Ya, makanya kita kadang-kadang memberikan laporan ke dinas ya, laporan yang lembut lunak kita, dia kan. Tapi kadang-kadang juga dia memberi dukungan yang luar biasa. Jadi termasuk dinas faktor eksternal, situasi sosial eksternal kita itu sebab hal yang sangat berpengaruh pada keputusan yang kita ambil dalam dilema etika ini. Baik, misalkan ya luar biasa catatan yang didapatkan setelah kolaborasi bersama tim saya. Ya. Yang terakhir Pak Kepala, dari berbagai rangkaian pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh pimpinan di Senaria Mataram, dari Pak Kepala Sekolah, menyangkut di etika dan kehidupan orang, mungkin bisa disampaikan pembelajaran apa yang bermakna itu untuk kami coba terapkan nanti minimal kami dalam komite pembelajaran di wewenang benar-benar bernama di kelas. Ya. Jadi apa yang bisa dipetik ya? Pelajaran apa yang bisa diambil dari situasi itu gitu. Nah, jadi gini. Penyelesaian kasus kan kita tidak akan bisa
sendiri pasti akan melibatkan, saya akan baca, akan melibatkan di salah satu pembelajaran yang saya jalan kolaborasi dalam kolaborasi. Tadi yang disebut sama kolaborasi politik kolegial itu masuk jadi pembelajaran, ya. Jadi berkolaborasi. Tidak ada satu sekolah selengkap apapun sarannya akan bisa sukses mengawal peserta didik tanpa kolaborasi, walaupun peralatannya lengkap. Dan tidak ada kasus yang bisa selesai dengan sempurna kalau hanya memutuskan sendiri. Maka harus berkolaborasi. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah ya artinya kita tidak boleh sendiri ya. Kita sedang bekerja di dunia sosial. Ya. Jangan sendiri. Jangan merasa sendiri. Ya. One man show. Ya. Jangan sendiri. Ya. Yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil adalah sebelum memilih keputusan, belajar mempertimbangkan itu dulu. Ya. Belajar menganalisis apa hal-hal dampak yang akan timbul dari keputusan itu. Itu tidak harus kita bahas. Apa kira-kira yakin? Artinya sebelum memilih keputusan maka kita harus bijak dulu mempelajari dan mempertimbangkan. Intinya adalah pelajaran yang kita petik berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Jika kita terdukung, dan insya Allah kita akan masuk dalam rambu-rambu yang masih dalam garis. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk Kepala Sekolah yang lain. Alhamdulillah banyak hal baru yang kita dapatkan jawaban dari kepala sekolah. Yang sekolah kemudian kita hal pengetahuan dan komunikasikan di motor juga terdekat. Yang makna sih. Ya. Izin atas kita semua, mari kita tutup kalian wawancara hari ini bersama Mas Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.